ini baru first time saya berkenalan yang beza umur yang lebih meningkat sedikit. So mungkin seperti itu caranya, saya pun tak tahu. So akhirnya dia balik dekat Malaysia, saya pun disibuk juga dekat sini. Akhirnya kita selalu SMS-an, selalu video call. Dia cakap jaga diri. Dia waktu tu panggil saya celam ke sayang. Celam tu dalam bahasa suku suami saya itu artinya sayang. So dari perhatian dia, dari hari-hari dia video call saya itu membuat saya lagi dihargai dan lagi dicintai. So saya mulai mendidik hati ini untuk membuka pintu hati saya untuk dia. Saya pun sudah mulai sayang karena perlakuan dia sangatlah sopan, sangatlah menghormati saya. Saya mulai juga sayang dengan dia. Dan akhirnya masa itu saya balik dekat kampung nenek saya. Waktu itu kampung nenek saya ada di Kisaran, bukan di Medan. Medan itu adalah ibu kota, dan Medan itu adalah ibu kota dari Sumatera Utara. So saya balik dekat Kisaran, kampung nenek saya. So akhirnya masa itu saya sakit yang teruk sikit. Dan akhirnya masa itu saya sakit. Saya bagi tahu juga suami saya bahwasanya saya sakit. Saya cakap macam itu. So saya kurang tak senang untuk balas SMS kamu dan video call kamu, sebab saya tak minat lah, sebab kita sakit kan. So masa itu satu hari sebelumnya dia ada cakap, rumah kamu di mana sayang? Di Kisaran, rumah nenek kamu. So saya bagi tahu aja lah, di sini. Dan korang tahu tak, esoknya dia sudah sampai kampung saya. Saya bagi tahu alamatnya tu semalam, dan esoknya dia sudah sampai kampung saya, kampung nenek saya di Kisaran itu. Saya pun tak tahu dia tahu dari mana pun, saya tak tahu. Saya tak boleh imagine dia nak datang ke rumah nenek saya hanya nak tengok saya, nak tengok keadaan saya, sebab dia cakap saya sakit. Saya cakap kepada dia saya sakit. So akhirnya tiba-tiba dia telefon saya, sayang, saya sudah ada di depan rumah kamu. Hah? Depan rumah? Iya, saya sudah ada di depan rumah nenek kamu dengan naik becak. So waktu itu di Kisaran kan kita waktu itu dia naik ferry bukan naik airport, naik pesawat, dia naik ferry. So di Kisaran, so dia naik ferry untuk datang ke rumah saya, yaitu Kisaran itu dekat Tanjung Balai. Tanjung Balai itu berlabuhnya ferry Port Klang. So dia dari Port Klang naik ferry untuk nak jumpa dengan saya. Saya bagi alamat dia sebelumnya. Ternyata alamat saya adalah dia punya ada customer itu ada pekerjanya itu tahu alamat saya ini. So dia dapat alamat saya ini, betul-betul tahu ini dari customer pekerja dia. That's why dia cakap, dia pernah cakap, saya ada kenal ini kawan baik saya, dia pun tinggal di Kisaran. Abang, itu dekat kampung saya lah. So dia bagi tahu lah alamat saya ini kepada pekerja customer dia. So akhirnya dari situlah dia boleh dapat sampai datang ke kampung saya. Semalam saja saya dibagi alamat, hari ini dia boleh datang ke rumah saya, depan rumah nenek saya. Saya rasa macam tak tahu nak cakap apa lah. Ini apa ni? Kamu tipu, janganlah tipu saya, tengah sakit lah, saya tak minat nak berdiri pun. Saya dah di depan, dia cakap. So dia dah sampai di depan. Akhirnya dia memang udah di depan, guys, di depan rumah nenek saya. Ya Allah, saya rasa tak tahu nak cakap apa, sebab
muka dia itu lah muka bukan muka lokal. So tepi rumah saya itu ngam-ngam tepi rumah saya adalah masjid. So semua orang kampung itu melihat saya macam yang, siapa itu yang datang ke rumah si Ayu tuh, siapa tuh. Saya malu bercampur, tak tahu nak cakap apa. Saya pun malu dengan, takut dengan pakcik saya, sebab selama saya dekat, saya ngurus nenek saya, tapi semua yang ngurus saya itu adalah pakcik saya. Pakcik saya adalah seorang ustaz. So saya malu dengan beliau, siapa lelaki yang datang ke rumah Ayu ni. So akhirnya guys, dia sampai ke, lepas tu terpaksa juga saya bangun. Saya dalam hati saya harus cakap apa dengan pakcik saya, sebab keluarga saya, pakcik saya sangatlah dihormati di kampung nenek saya ya. So tiba-tiba ada lelaki yang datang ke rumah saya tu macam sesuatu yang tanda tanya besar, sebab dari dulu, dari saya masa gadis dulu sebelum kuliah, tak ada siapa yang berani datang ke rumah saya, sebab arwah atau saya sangatlah garang. Kita kalau dah time sekolah, kita masuk tidur awal, tak ada berani laki-laki nak merisik konon, sebab semua keluarga saya adalah sangat yang ini ya, sangat bukan sombong, tapi memang sangat dihormati dan sangat tegas. Dia tak membiarkan cucunya dan anak-anak perempuannya berkeliaran kemana-mana, apalagi di kampung kan. So tiba-tiba ada lelaki yang datang, yang warga, mukanya bukan lokal lagi. So akhirnya saya cakap dengan nenek saya, karena saya sangatlah dekat dengan arwah nenek saya, lagi dekat dengan mama saya mungkin, sebab saya memang dibesarkan dengan nenek saya. So saya cakap dengan nenek, saya ada kawan, saya tak cakap lah saya ada kawan spesial ke apa. Saya cakap saya ada kawan nek, dia datang dari Malaysia. Dia tak cakap dengan saya, tiba-tiba dia dah ada di depan rumah nenek. Masa tu saya tak panggil nenek, saya panggil nenek saya tu Wek, sebab Wek saya orang Jawa kan. So saya cakap Wek, terus Wek saya cakap tu, atau nenek saya cakap, suruhlah masuk. Tapi tak apa ke? Tak apa, suruh masuk. So okey lah, nenek saya suruh suami saya tu masuk. Suami saya tu turun dari becak. Saya panik, saya tak tahu nak cakap apa. So, masa tu pakcik saya adalah mekanik motor. Dan so seluruh orang yang ada di dalam mekanik itu melihat suami saya turun dari becak dan cuba masuk dalam rumah saya. Lepas tu pakcik saya panggil saya, siapa itu Ayu? Itu kawan dia orang Malaysia. Oh, kenapa dia datang? Tak adalah dia nak tengok saya saya kan sakit, so dia nak tengok. Oh, okey. So nenek saya mempersilakan suami saya datang. Suami saya ni apa ya, sangatlah humble, sangat boleh cepat dekat dan akrab dengan orang, walaupun dia masa tu mungkin tak tahu lagi bahasa keluarga saya, bahasa Indonesia, tapi dia mungkin sangatlah dekat, karena dia sangatlah ini ya, boleh berbaur dengan orang-orang baru. So masa itu suami saya cakap saya nak cari hotel dekat kisaran, sebab tak naklah tinggal dekat rumah saya, sebab semua rumah saya tu perempuan. Dari sepupu saya dan makcik saya, nenek saya tu semua perempuan. So dia tak sepatutnya tinggal di situ. So akhirnya dia nak cuba cari hotel, sebab dia tak boleh langsung balik, sebab dia nak tengok saya, nak tengok keadaan saya. So dia akhirnya mencari hotel, cuba mencari hotel. Dia nak panggil becak jugalah nak pergi kisaran ini. Saya pun sebenarnya kasihan dengan dia tak pernah naik becak. Lepas tu dia harus dari kampungnya nak pergi ke bandar sikit untuk cari hotel. So masa itu nenek saya cakap apa tahu?
kenapa nak tidur di hotel? Rumah ini besar lah, kamu tidur di sini aja saja, Sures, katanya. Tak lah Nek, tak baik. Lagipun saya laki-laki sendiri, semua perempuan. Tak apa, tinggal tidur sini saja, katanya. Dia bilang gitu. Dia bilang macam tu. Dan taklah Nek, saya tinggal di hotel saja, tak boleh lah, tak sedap hati. Kenapa? Tak biasa ke tidur di rumah kampung? Nenek saya cakap. Taklah Nek, memang tak baiklah semua perempuan. Tak apa. Jangan fikir orang cerita apa. Kamu itu anggap saja tetamu saya, bukan tetamu Ayu, okey? Karena kamu tidur sini aja. Kamu tidur, nenek saya cakap, kamu tidur di depan TV. Nanti saya bagi tilam untuk kamu. So, saya tak tahu nak cakap apa guys. Nenek saya bagi tidur suami saya kat situ. So, saya cakap, tapi weh, nanti dia marah sama Cik Anto. Tak ada. Kenapa marah? Bukannya nak buat apa dekat rumah ini. Biarlah rumah ini pun lebar lagi. So biarlah dia tidur sini. Jauh-jauh dia dekat kisaran tu, pindah hotel tu buat apa, katanya tu. Dekat sini pun boleh, nanti kamu masak, bagi dia juga makan sekali, katanya. Oh, okay. So, sebab nenek saya memberi restu untuk tidur di rumahnya, so saya pun follow nenek saya. Masa tu banyak sangat jiran-jiran saya, biasa namanya dekat kampung. So orang pun macam yang, siapa itu Nek? Waktu nenek saya solat dekat masjid, so nenek saya pun dah tanya, siapa itu Nek? Orang mana itu Nek? Tu macam orang Australia aja Nek. Saya tak pernah tengok pun Nek. Tak adalah, itu kawan kawan ayah si Ayu. Waktu tu nenek saya tak cakap itu adalah kawan si Ayu. So sebab nenek orang tak nak jiran-jiran tu nanti anggap lain pula. Tak, itu kawan ayah si Ayu. Dia datang ke sini nak tengok Ayu, katanya bilang itu. Dia orang cakap, nenek saya cakap seperti itu. So akhirnya nenek saya panggil cucu dia laki-laki, iaitu anak pakcik saya, untuk mengawani tidur abang Sures itu di depan TV dengan tilam tol-tol. Masa itu di rumah saya itu ada campur kereta dealer lagi. So dia tidur di depan TV, ini pun ada kereta dealer aja. So dia okey je, suami saya okey aja tidur dekat apa? Dekat di simen dengan tilam tol-tol, dan juga ada kereta banyak dekat tepi. Dia tidur tu dia okey aja. Saya pun macam yang salut. Yelah, marketing kena kuat kan untuk mendapatkan saya. So tapi dia memang orang yang tak susah lah. Dia di mana saja pun sebenarnya biasa tidur, sebab dia pun memang selalu dulu kaki pancing kan. Dia pancing dekat hutan, dekat laut-laut. So dia tidur di mana aja dia okey. So akhirnya sudah, itu tadi ceritanya. Dan saya pun selama dia datang dekat kampung itu, dia bawa saya ke hospital, ubatkan saya sampai saya betul-betul sembuh, baru dia balik ke ke Malaysia. Dan semua itu dia yang ubatkan lah. Saya pun tak pernah minta, tapi dari situ saya sangatlah respect, sangatlah menghargai dan sayang kepada dia. Dia menunjukkan bahwasannya keseriusan dia untuk mendapatkan saya. Okey, baru dari situ tadi akhirnya dia balik dekat Malaysia, dan kita sudah mulai nak membina suatu nak membina suatu hubungan yang lagi serius. Dan akhirnya dia pulang ke Malaysia, kemudian dia pelajari semua. Dia belajar sebelum dia masuk Islam, dia tu belajar dengan kawan-kawannya yang sudah Muslim, yang juga mu'alaf. Ada juga kawan-kawannya dia yang Muslim juga, dia belajar dari situ. Dan akhirnya
itulah yang macam cerita saya pernah tunjuk ke kamu suami saya yang masuk Islam, yaitu suami saya itu sebenarnya masuk Islam Februari 8 ke Februari 1, saya pun tak pasti. Dia masuk Islam, sudah masuk Islam. Sebab saya ini orangnya pelupa sangat, sorry kalau misalnya ada silap-silap, ya tersilap banyak, terskip. So akhirnya tadi kembali ke cerita saya yang awal tadi, bahwasanya dia balik ke Malaysia. Dia set semua urusan dia untuk berpindah agama. Dan sorry, itu tadi saja cerita yang saya boleh sampaikan kepada kamu. Mungkin ada banyak juga yang miss, saya pun lupa. Saya tak biasa kalau nak cerita harus tulis dari awal kemudian saya bacakan, itu rasa macam lagi tak natural. So saya ingat, saya sampaikan kepada kamu apa saja benda yang saya ingat, itu saja. Dan kenapa saya masih itu memilih dia, itu tadi lah, dialah sangat, dari dia pertama kali kenal saya, dia sangat hormat saya, sangat sayang saya, sangat berkorban demi cinta kami. Dia betul-betul menunjukkanlah keseriusan dia untuk menikah dengan saya. Dan saya nak jelaskan di sini kepada kamu semua, ada beberapa orang yang tanya bahwasanya mana tak bolehlah menikah kalau dia tak Islam. Kamu salah. Saya nak bagi tahu kamu semua, bagi tahu orang yang tanya itu, kepada kawan yang tanya itu, suami saya sudah masuk Islam 7 bulan sebelum menikah dengan saya. Dia masuk Islam itu kalau tak Islam 1 Februari, dan saya 1 Februari 2013, dan kita menikah pada 31 Ogos 2013. Itu saja cerita perjumpaan saya dengan suami saya. Mungkin banyak juga yang terskip, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Thank you so much for watching ya. Always stay happy and stay positive ya. Saksikan juga video saya yang selanjutnya, yaitu tentang proses pernikahan saya sampai saya menikah dengan suami saya. Terima kasih. Terima kasih sudah melihat video saya ya. Thank you so much for watching. Always stay happy and stay positive ya. Bye bye. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.